Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hendra Putra, di sini saya sebagai moderator dan silakan saya atas nama saya segera mulai dengan kamu pasal terat 21 yang disebut diri saya Saya Adelia Tumka dengan NIM A1A1222097. Saya Nur Asmila dengan NIM A1A12211. mungkin itu perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk di materi yang kita akan kaji. Materi hari ini itu sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Mungkin dari saudara Delia. Baik, definisi dari pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, pengertian pendaftaran tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan terdaftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya. Selanjutnya yaitu asas pendaftaran tanah. Asas pendaftaran tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2 yang menyebutkan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan pokoknya maupun penunjuknya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama hak atas tanah. Asas aman yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah. Kemudian asas terjangkau. Keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan. Kemudian asas mutakhir. Kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan keseimbangan dan pemeliharaan datanya dan data yang tersedia harus menunjukkan adanya keadaan yang mutakhir. Yang terakhir, asas terjangkau dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang setiap saat di kantor pertanahan kabupaten atau kota. Jadi saya lanjutkan. Selanjutnya adalah manfaat pendaftaran tanah. Menurut Urip Santoso, manfaat pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut. A. Bagi pemegang hak. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridisnya. Yang ketiga, dapat menjadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Yang keempat, dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan peralihan hak. Harga tanah akan menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanah yang belum terdaftar. Yang kelima, penetapan pajak bumi bangunan atau PBB tidak mudah keliru. Selanjutnya bagi pemerintah, yang pertama dapat mengurangi konflik sengketa di bidang pertanahan. Yang kedua, dapat memperlancar kegiatan pertanahan yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan. Yang ketiga, akan terwujudnya tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program catur tertib pertanahan. Selanjutnya adalah tujuan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum yang dikenal dengan sebutan Res Kedester atau Legal Kedester
di mana pendaftaran ini menghasilkan sertifikat yang mana pada awalnya Kadester ini dilaksanakan untuk tujuan fiskal, namun dengan perkembangan zaman tujuan dari pendaftaran tanah berkembang. Untuk menghadapi ketidakpastian, maka dibentuk pendaftaran tanah dengan tujuan kepastian hukum yang disebut dengan Kadester. Selanjutnya adalah penguasaan tanah dalam UPA. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan pada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Selanjutnya penguasaan secara yuridis biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain. Oke, saya lanjut. Peraturan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. Secara terminologi, pendaftaran tanah berasal dari kata kadastar, suatu istilah teknis untuk suatu rekod atau rekaman menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kadastar berarti rekod pada lahan-lahan atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Kadastar dapat diartikan sebagai alat yang tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi terhadap tersebut dan sebagai rekaman berkesinambung dari hak atas tanah. Dasar hukum positif pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut juga dapat diperhatikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara konkret telah memformulasikan norma hukum yang tegas, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat berperan sekali terhadap kepastian hukum untuk melindungi hak seseorang atas tanahnya. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan peranan negara dalam mengelola dan mengatur tanah, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, penggunaan sistem pendaftaran tanah di publikasi negatif dapat memberikan implikasi yang buruk terhadap pembangunan nasional, antara lain yang pertama, registering properti Indonesia yang menjadi rendah akibat tingginya biaya pengurusan dan kualitas administrasi pertanahan yang masih rendah. Dua, potensi konflik antara masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, termasuk mengancam integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi nasional terhambat yang berujung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu proses pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dibagi menjadi dua, yaitu secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik diperoleh oleh kantor ATR atau BPN yang didasari oleh rencana kerja jangka panjang serta rencana kerja tahunan yang dilakukan secara berkesinambungan, serta untuk wilayah-wilayah pelaksanaannya ditunjuk oleh Menteri ATR atau BPN. Tata cara pendaftaran tanah untuk pertama kali dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang terdiri dari 8 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data fisik terdapat dalam pasal 14. Pembuatan daftar tanah terdapat dalam pasal 21. Pembuatan surat pokok terdapat dalam pasal 22 dan pembuktian hak dan pembukuannya. Selanjutnya, sistem publikasi pendaftaran tanah. Secara umum terdapat dua jenis sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang digunakan secara global di dunia. Sistem publikasi pertama adalah sistem publikasi positif, yang kedua adalah sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif, didaftarkan adalah haknya atau registration of interest, sedangkan dalam sistem publikasi negatif yang didaftarkan adalah aktanya atau registration of deed. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem publikasi pendaftaran tanah. 1. Sistem publikasi positif. Menurut S.N.T. Teramin sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso, sistem publikasi positif mengandung pengertian apa yang terkandung dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak, sehingga pihak ketiga yang bertindak atas bukti-bukti tersebut mendapatkan perlindungan yang mutlak. Meskipun di kemudian hari terbukti bahwa keterangan yang terdapat di dalamnya tidak benar. 2. Sistem publikasi negatif. Sistem ini dipergunakan
meninjau dari teori kepastian hukum. Gustav Radbud menyatakan bahwa kepastian hukum dimaknai dengan kondisi saat hukum berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, maka berpotensi menimbulkan kekacauan. Masyarakat tidak mengetahui apa saja kewajiban dan hak-haknya di hadapan hukum, dan penguasa dapat bertindak sewenang-wenang dan melakukan penafsiran sendiri tanpa adanya kepastian hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman. Negara Indonesia menganut sistem publikasi pendaftaran tanah negatif bertendensi positif. Dalam sistem publikasi pendaftaran tanah negatif, petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yang artinya hanya menerima akta dan melakukan pendaftaran atas akta tersebut. Petugas tidak berkewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran isi akta yang didaftarkan, sehingga kebenaran informasi pada akta tersebut bisa jadi benar namun bisa juga salah. Hal ini dapat menjadi celah bagi oknum-oknum yang beretikat tidak baik untuk menguasai tanah yang bukan menjadi haknya. Pendaftaran tanah di Indonesia dalam kaitannya dengan masalah kepastian hukum dan sebagai tujuan pendaftaran tanah. Terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri. Lalu terjadi antara pemerintah ini muncul akibat kebebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, pengembangan pariwisata maupun perkebunan besar. Di daerah-daerah pembedaan terjadi antara masyarakat adat yang praktik adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang mendapatkan potensi pembangunan hutan, perkembangan di dalam perkembangan minyak dan gas bumi dan pengembangan pengembangan transisi dengan pola PIS berhubungan wilayah. Mengenai peningkatan sistem publikasi pendaftaran tanah yang diantar kebijakan dari kalangan Indonesia dapat dilihat dari beberapa sisi peneliti. 1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 2005 nomor 139 garing 1975 menentukan mengingat sel negatif tentang register garing pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka pendaftaran tanah seorang dalam bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidaksaksiannya terbuktikan oleh pihak lain. 2. Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Juli 2014 nomor 82 dari 1993 menentukan Kementerian Hak Atas Tanah menurut pasal 26 UPA UPNU Kenapa pemilikan nomor 10 tahun 1961 harus dibuat di hadapan pejabat, harus dibuat di hadapan pejabat tempat tanah dan tidak dapat dilaksanakan seseorang di bawah tangan. Berarti hal sekarang cara yang harus dilakukan itu oleh penggugat. Kalau pihak tergugat tidak mau memenuhi perjanjian tersebut dengan sukarela, penggugat dapat memohon agar kerjaan bisa dibawa tangan tersebut oleh pengadilan menyatakan sah dan berharga. Serta memohon agar penggugat dihukum bersama-sama dengan penggugat kepada sebagai jabatan pertama untuk membuat akta tanah mengenai kedua bidang tersebut. Selain itu, kemudian hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak
1997 tentang perubahan PP nomor 10 tahun 1961. Hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar, dan apabila ternyata data dari pendaftaran tanah tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan atas keputusan pengadilan tersebut. Pembatalan sertifikat oleh hakim PT UN dapat dibenarkan asalkan pembatalan itu didasarkan kepada pembuktian yang kuat menyangkut kecacatan dasar hukum dalam penerbitan sertifikat baik formil maupun material. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dianutnya sistem publikasi negatif walaupun tidak murni oleh Indonesia, menyisakan ketidakpuasan berbagai kalangan karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Ada yang menyuarakan agar sistem publikasi negatif tersebut diperbaiki menjadi sistem publikasi positif. Untuk menjawab tuntutan perbaikan sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memasukkan tendensi yang mengarah kepada sistem publikasi positif dalam lingkup pengaturan prosedur pengumpulan data sebagai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta pemeliharaannya dan penerbitan sertifikat haknya. Biarpun sistem publikasinya negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dilakukan secara seksama agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif pendaftaran tanah dengan mengukuhkan lembaga Perwekin yang dikenal dalam hukum adat melalui jurisprudensi dalam pasal 32 peraturan pemerintah tersebut. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam hal ini perlu dikemukakan bunyi pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Bahwa pembuktian hak-hak atas tanah di Indonesia sangatlah kompleks karena tidak ada tradisi maupun peraturan yang menyebutkan keharusan pendaftaran tanah tersebut. Banyak hak-hak atas tanah tidak mempunyai bukti tertulis atau hanya berdasarkan keadaan tertentu.